Ya, selamat siang semuanya. Waduh, akhirnya tayangan daripada live IG ini berubah menjadi lebih baik ya. Nah, selamat siang semuanya. Dan kita hari ini akan sangat spesial karena ditemani oleh penulis buku. Ya, penulis 3 buku. Ya, buku yang pertama adalah Menggapai Matahari. Lalu Love, Life, Heaven. Ya. Dan yang terakhir adalah ini bukunya Bersahabat dengan Ajal. Bersahabat dengan Ajal. Nah, ini Love, Life, Heaven. Dan yang terakhir adalah Menggapai Matahari. Mengejar cita-citanya sampai menemukan sendiri Bapak Jokowi dan orang-orang hebat. Dan hari ini kita akan bicara tentang bersahabat dengan ajal. Ya, buku yang satu ini sungguh bagus sekali. Ya, untuk kita renungin bersahabat dengan ajal. Dan ini bagus sekali membicarakan bahwa kehidupan bagaimana mendekati kematian. Sehingga kita bisa belajar banyak hal ketika seorang perawat menemukan pasien-pasiennya yang sedang koma. Ya, di sini juga ada saudara saya, Cititi juga yang sama angkatannya dengan beliau ya, dan pernah bercerita juga tentang pengalaman di rumah sakit yang sangat berharga sekali, penting ya. Mana ya Ibu Elisa? Tadi katanya lagi belajar. Mau ujian. Iya, kita panggil beliau. Nah, ini baru masuk ibu kita ya. Baik, jangan lama-lama karena pengalaman hari ini sangat berarti sekali. Iya, baru ini tampilannya kayak dulu. Jadi kita lihat komennya sangat bisa banyak. Tinggal segitiganya dipencet, diklik. Nah, orangnya jadi kecil, komennya jadi banyak. Iya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mother. How are you Pagi, today? pagi semua Iya, teman. baiklah. Inilah sosok yang luar biasa telah hadir bersama kita, Ibu Ailasa Herman. Iya. Beliau adalah seorang bidan dan perawat ya, nah, bahasanya begitu, yang sangat luar biasa sekali dan berkecimpung di dunia medis dan dunia menjelang maut atau near death experience, karena beliau selalu mengawal orang-orang mendekati sakratul maut. Hmm. Lahir di Pekanbaru ya, betul, tahun Ya, ya betul. 1 Mei. Ya. Halo. Orang Pekanbaru dan pernah jadi bintang film. Bintang film tahun 80-an. Waduh, masih pada kecil nih kita. Iya, dan juga kita berkata di dalam sejarah beliau adalah bidan pertama yang juga menjadi penulis. Iya, oke, silakan mengenalkan diri, Ma. Saya panggil Ma aja. Yes, Selamat good siang, morning. Sepuh yang luar Iya, biasa. Amitofo, Terima Namo kasih Buddhaya. sudah mengundang saya untuk hadir di IG Live ini. Eh, Mungkin kita bahas bersama-sama karena saya bisa bercerita tentang pengalaman saya dan mungkin Sefu juga pasti punya lebih banyak pengalaman dari saya tentang ini. Iya, Ya, silakan. ya. Saya memang banyak pengalaman-pengalaman tentang pasien-pasien, baik itu pasien maupun saudara yang jelang ajal. Yes, Biasanya kalau menurut teori, biasanya ya. orang kalau pasien dikatakan hospice itu kira-kira 6 bulan lagi mereka akan meninggal. 6 bulan Hmm, itu bisa lebih awal dari enam cepat, bulan, bisa juga setelah lebih enam lambat. bulan. Ya, Yes. tapi tidak tertutup kemungkinan ada juga pasien-pasien saya yang sudah dikatakan itu pasien hospice, tapi ternyata Ya, mereka masih bisa hidup lama sampai yes. bertahun-tahun. Ya. Tapi ada juga yang dibilang, oh paling lama ini 6 bulan, ternyata seminggu 2 minggu juga sudah meninggal. Hmm. Biasanya itu karena penyakit mereka yang sudah sangat ganas ya, biasanya kebanyakan kanker.
Nah, Bukan. itu biasa. Masalah Hah? utamanya bukan di penyakit. Masalah utama di pikiran. Oh, Benar, betul. karena ada yang sama-sama misalnya dia kena kanker gitu ya. Tapi yang satu drop, yang satu semangat nih mau maju. Dia lebih lama bisa bertahan. Tapi yang drop itu kadang-kadang malah lebih cepat daripada apa yang dijadwalkan. Nah, Betul, betul. pikirannya nggak bisa terima, stres, tegang, dan dia pemarah, jadi sensitif. Itulah. Sehingga kalau bahasa ritualnya dikatakan yang jemput juga udah datang, udah deket sama dia, terus dia bilang, udah buruan aja, kita pergi deh, gitu. Kagak sabar. Ini di film-film, film Korea. Yen Tapi Lowang katanya. ketakutan ya, itu ya. Hmm. Banyak mereka takut, nggak mau pergi, nggak mau ketakutan sampai Nah, teriak tengah itu malam. melekat. Karena dia melekat, karena sebenarnya orang itu hidup kan tidak pernah mikirin mati. Tapi orang yang udah memikirkan kematiannya, dia tidak akan takut menghadapi kematian, tapi yang dia takut adalah menjalani kehidupan. Jadi orang Hmm. hidup takut jalanin kematian, orang yang sudah siap mati takut menjalani kehidupan. Takut apa? Takut dia tidak bisa berubah lebih baik lagi, takut tidak bisa melayani, takut waktunya lebih singkat. Itu dia. Jadi yang penting persiapan ya, Yes. persiapan sebelum jalan ajal ya. Jadi kita Itu harus paling sebetulnya kita setiap hari itu harus siap karena kematian itu kita tidak pernah tahu, bisa aja datang tiba-tiba. Hmm. yes, Hmm. betul. Ya, Seperti ini ya, ini buku ya. buku saya sebetulnya sekarang sudah sampai 4 Sufu. Yang Oh, pertama yang satu lagi itu ya, apa? ya, ya, Bunga. yang tiga mungkin sudah ya itu bersahabat dengan ajal, itu Ya. terbalik. Ha. Menggapai Ah, mentari yes. dan love life heaven. Nah, It, ada satu lagi sebetulnya ini yang peoni untuk oh, Sofia. peony, Meihua, Meihua, Mehua. Nah, ini sebetulnya peony. buku tentang kisah-kisah kebidanan. Buku ini sudah saya tulis untuk anak saya, dia pernikahan Sofia namanya. Tapi Oh, waktu itu, ya, waktu itu karena terburu-buru, karena waktu menikah itu saya waktu itu betul-betul berusaha supaya pada hari pernikahannya buku ini bisa launching. Jadi waktu wih. itu dicetak untuk kalangan terbatas. Nah, Hmm, waktu mau mencetak untuk umum, ini kira-kira sekitar bulan Februari atau Maret kemarin, mm, tapi tiba-tiba ada pandemi. Jadi akhirnya mm, nggak jadi, masih masih ditangguhkan. Mungkin nanti menyusul ya. Justru sebetulnya kalau untuk penulis ya menurut saya, waktu pandemi inilah momen kita jualan buku. Karena orang nggak ngapa-ngapain di rumah semua. Kalau orang Betul. udah kerja itu udah kagak sempet. Ah, sekarang di rumah nggak ngapa-ngapain, jadi ada buku. Ya udah, masalah kita tinggal marketing aja lewat online. Kirim, kirim, Ya. kirim, kirim gitu. Telat ngomongnya. Nah, harusnya dulu udah mau sembuh ya, langsung tanya ya, langsung ya. Iya, justru Nah, pandemi ini banyak orang kan di rumah saja. Nah, di rumah aja ngapain? Paling ada yang pegang hobi, hobi masak. Ya, kira banyak nih kuliner pada bermunculan di tengah pandemi, ya kan? Dan itu jadi ya. mata pencarian baru. Terus kedua juga hobi gardening, tanaman, menanam dan segala macam. Ini juga banyak. Akhirnya sampai tanaman lubang mertua itu ya. Apa itu? Lubang janda sampai mahal banget, booming ya, dibikin-bikin aja itu kan sama kesepakatan manusia. Terus juga dengan adanya yang ini apa namanya buku juga bisa jadi penjaga rumah yang baik sekali. Kita di rumah baca buku santai gitu, dan yang selebihnya adalah online. Ya, yeah. Ya. Siap, Jadi so. semangat. Nanti dicetak. Segera. Teman-teman kita aja banyak ini, udah pasti Iya. ratusan langsung sold out. Yeah. Hmm. Yes. Lalu nulis buku, satu buku ini kan pengalaman hidup. Jadi selama itu di rumah sakit atau di rumah tulis terus ya cara Karena menulisnya. saya waktu menulis itu ada menyambi-nyambi ya, Sefu, ada Ya. kadang-kadang Hmm. sambil kerja, jadi itu nggak bisa terus-terusan gitu. Dan saya tuh memang tidak pernah sekolah untuk menjadi seorang penulis.
Jadi itu Oh, kayak otodidak aja. Jadi coba aja pengalaman apa ditulis, ditulis. Terus begitu sudah terkumpul, lalu mm-mm. dibaca lagi, diulang lagi, diulang lagi. Nah, buku yang pertama itu lama sekali prosesnya sampai cetak, Sefu, karena untuk cetak sebuah buku itu tidak mudah. Kecuali kalau kita mau cetak sendiri. Kalau kita mau cetak Iya, sendiri dengan biaya sendiri, kapanpun itu bisa. Tapi kalau betul. sampai diterima oleh sebuah penerbit, itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, yang buku Hmm, pertama itu kira-kira sampai 7 tahun, Sefu, tujuh yang bersahabat tahun. dengan Dajjal. Oh, jadi ini adalah buku pertama ya, tahun 2013 ditulis ya. Ya, ya Diterbitin, itu buku diterbitin. pertama. Ya, Ya. 2013. Ya, dan ini buku terbaik menurut saya. Bahasanya ngalir, bahasanya enak dibaca, terus paham semua orang dengan, walaupun ada berbagai bahasa medis, tapi dijelasin. Gampang banget semuanya ini. Ini benar, Ah, terima enak banget kasih. dibaca. Ya, dan di Nah, sini education banget. Justru menurut saya ini buku referensi untuk yang sedang mempelajari, untuk para perawat atau mungkin yang mereka mendalami apa namanya ya, ilmu yang disebut near death experience atau ilmu hipnoterapis. Karena ini adalah bagus untuk para terapis. Bagaimana menterapi orang-orang yang sudah hampir putus asa. Bagaimana menterapi orang yang keluarga ya, yang ditinggalkan kematian. Karena di buku ini yang paling penting adalah bagaimana seseorang itu berjuang untuk hidupnya. Dan semua orang itu punya hak untuk hidup. Jadi di sini nih touching banget, bahasanya juga gampang banget, dan menyentuh sekali. Saya sampai nangis kadang-kadang bacanya itu. Iya. oh ya, Dan terima ini kasih. kalau dibilang nggak belajar menulis, ini sih udah bukan belajar lagi. Ini sih udah alam bawah sadar yang bimbing menulis kayaknya ya. Iya, mungkin ya, Sufu ya. Karena waktu itu Ya, saya mulai nulis-nulis dan mulai mengalir, terus ceritanya bertambah itu setelah di hipnoterapi. Waktu saya mencari past ya, life. Mm. ya, betul. Itu mencari past life di hipnoterapi, terus semua kayaknya mengalir, cerita-cerita pun kayaknya akhirnya masuk sesuatu cerita yang bagus-bagus. Dan itu semua kisah nyata. Saya Ya, sendiri sampai sekarang, kalau mau balik ke yang lalu, cerita-cerita yang lalu itu kadang-kadang saya sampai tidak habis pikir, kok bisa ya saya mengalami kisah-kisah seperti itu. Nah, ya, terutama ada satu pasien yang saya melihat surga, itu saya ya, letakkan di belakang supaya yang membaca pada awalnya kan mungkin orang takut ya membaca kira kalau membaca iya, orang meninggal mungkin takut. Nah, pada saat dia membaca yang terakhir saya melihat surga itu katanya ada yang usianya sudah 80 tahun, 85 masih kuat membaca, itu senang sekali iya. karena melihat ada suatu harapan, Harapan. cercah Ya, setelah betul, kematian. Iya, karena itu betul-betul betul. itu saya merawat pasien itu kan tiap hari itu saya doakan terus Sefu. Ya, Tiap ya, malam saya doakan ya, sampai pada saat terakhir itu sebelum dia meninggal itu kira-kira berapa minggu sebelumnya itu dia mulai 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 banyak tidur. Jadi waktu iya, tidurnya lebih banyak daripada waktu bangunnya. Nah, pada iya. saat itu pernah sekali saya kira, aduh ini kok udah pingsan terlalu lama. Akhirnya saya Mm-mm, bangunkan. Waktu saya bangun kan mm-mm. kayaknya dia kaget, dia bingung. Terus saya bilang, kamu kenapa? Kamu dari mana? Terus akhirnya dia bilang, hei ya Firdaus. Saya bilang, kamu dari mana? Terus dia bilang, ya saya bertemu dengan saudara-saudara saya, dengan ibu saya, dia kayaknya senang. Jadi waktu dibangunkan itu seperti dia rasa kehilangan. Karena yang Iya, dia bertemu dengan orang tuanya itu kan dia senang. Tapi dia iya, nggak tahu, dia rasa seperti bukan mimpi, tapi dia merasa pada saat dia tidur itu betul-betul nyata. Jadi dia bertemu iya. dengan orang tuanya, dia udah kangen gitu. Nah akhirnya terus sampai terakhir dia bilang kan dia pergi ke surga. Terus saya tanya, surga itu di mana? Saya pengen tahu dong ceritanya gimana. Kalau bisa Hmm. saya dikasih tahu supaya saya ada gambaran, gue diajak pun mau. Jangan dulu, tugas belum selesai. Udah mau pergi Surga enak, aja. surga enak. Iya, enak. Tapi di manusia ini tugas kita lebih banyak lagi menyadarkan orang
biar lebih banyak lagi yang masuk surga. Oh iya, Jangan mungkin ada selfish, kita baiknya. sendirian aja pergi duluan. Yes, nah, lanjut. Nah, Jadi memang ya, ini ya, dikatakan yang paling terakhir itu bahasan sudah melihat surga. Ini banyak orang nggak tahu nih. Pengertian beragama juga nggak tahu, karena orang beragama kan setengah-setengah. Padahal yang paling momen terpenting dalam kita menghadapi kematian di sini. Kenapa? Pada saat kita mau menjelang ajal, itu orang bilang bahasa medis itu koma. Padahal waktu dia koma, dia itu lagi traveling. Ayo jalan-jalan dulu, survei dulu, rumahnya di mana sih, tempatnya apa betul, sih, betul. kayak apa, dan ketemu dengan orang-orang yang dicintai, atau bahkan juga ada yang ketemu dengan musuh, dan ketemu dengan Betul. calon yang nangkep dia, kalau seandainya dia banyak dosa di dunia ini, akan ditahan. Itu juga bisa kelihatan. Nah, tapi rata-rata kalau orang yang baik banget semasa hidupnya, dia udah jalan dulu, udah happy. Nah, terus kan kita kan panik keluarga yang di rumah sakit atau di gimana gitu ya. Apalagi udah ngorok, mata udah terpejam, apalagi tinggal nunggu jantung berhenti dan otak kan batang otak mati baru bisa dibilang mati ya. Nah, selama masa itu keluarga panik, keluarga stres, keluarga nggak terima. Padahal yang meninggal itu udah enak. Nah, terus kemudian kadang-kadang karena ingin hidup lagi di CPR gitu ya, dibalikin lagi. Ya, betul. Kalau orang udah lagi enjoy, kayak lagi ngimpi, ngimpinya indah, tahu-tahu dibangunin, bangun, 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 kaget kan. Terus dia bilang, aduh, mimpiku lagi indah-indah banget, aku lagi lihat ini, itu, dan segala macam. Jadi dia balik lagi. Iya. Hmm, betul, Terus betul, betul. kadang-kadang ada penyesalan begini, harusnya Hmm. gue udah masuk surga, lu panggil gue balik lagi, katanya. Jangan sampai habis itu salah masuk ya, Nih, ke neraka lagi. nanti next trip belum tentu ke atas nih, kata dia gitu. Nah, inilah buat Betul. orang-orang yang baik. Kenapa kita harus banyak berbuat baik, termasuk vibrasi kebaikan ini juga mengajarkan orang berbuat baik. Karena orang yang baik, endingnya pasti nggak bakal mengalami kesulitan. Ini percayalah, para suster dan para bidan yang melihat sendiri proses kematian orang. Banyak orang yang teriak-teriak, orang marah-marah, apalagi di ICU ya. Yang di ICU, dia udah tidak berdaya, tapi dia marah-marah, dia teriak-teriak, tembak, pukul, itu siapa, ya kan? Panik, Iya, semakin dia sakit, panik. Nah ini, level kesadaran manusia. Kalau dia tenang, dia happy, dia bahagia, senyum, meninggal nih, itu take off. Naik pesawat, naik. turut. Naik, Nah, dia udah boarding, dia langsung terbang flight. Nah, tapi kalau dia takut, stres, cemas, tegang, mukanya itu berat, nah ini kita butuh doa. Benar-benar doa untuk menenangkan dia, membuat dia damai sebelum dia melewati itu. Karena kalau dia lewat, ini akan turun. Frekuensinya dia jatuh ke alam bawah. Jadi udah itu pasti tanda-tanda rasa. ya, betul. Iya, itu tandanya di situ aja. Kita lihat dia bahagia nggak, kalau dia senyum, kalau dia menderita, kalau dia mengkerut, itu udah kelihatan. Tugas kita sebenarnya sebagai pendoa, ya, kita bilang bukan sebagai penyembuh atau pemulih, pendoa. Pendoa itu adalah melancarkan orang yang nggak lancar. Kita cuma menstimulus aja supaya dia bangkit kebaikannya, bangkit kesadarannya, dan bisa menerima kematiannya. Dan kalau tek di situ dia jalan, wah udah sembuh, senyum. Dan satu yang di buku ini dikatakan yang keluarga. Kenapa keluarga itu penting banget untuk memberi jalan buat orang yang meninggal. Mungkin dia udah punya tiket, betul, dia udah punya tiket. Seandainya dia udah pasti tiket ini masuk ke surga. Tapi kalau keluarganya bilang, kok belum mati-mati juga ya bapak gua? Tega banget ya ngomong begitu. Itu kayak itu nyebelin banget kan, ada keluarga yang memang begitu. Terus dia bilang, kenapa nggak pakai ini aja? Udah, kenapa gini? Terus kita bilang, aduh tolong doakan. Nah, ngapain dia jangan pernah doa gitu, bahasa yang menyakitkan, bahasa perpisahan yang tidak baik. Seandainya Anda memang membenci keluargamu atau membenci mertuamu atau membenci siapapun yang akan meninggal, tolong deh jangan ditampilkan saat detik-detik dia mau jalan. Karena itu yang jadi penghalang banget, itu menjadi pengganggu banget. Dan kalau dia marah, tiket ke surga itu gak kepake, Bu. Jalan Oh, tiket ke surga sudah dia pegang, tapi karena di saat-saat ending yang terakhir dia marah,
dia nggak puas, dia pengen balas dendam, akhirnya cahaya sudah datang, jemputan sudah tiba, tapi dia bilang, I'm sorry, goodbye, hangus tiket nggak apa-apa, tapi gue mau balas dendam dulu. Nah, akhirnya yang ditinggalkan bukan dapat berkah, bukan dapat kebahagiaan, tapi malah dapat bayangan terus, hantui, tidak perasaan bersalah, dihantui rasa cemas, dihantui rasa takut, apalagi selalu merasa kok kayaknya ada nih yang meninggal dekat-dekat kita gitu. Itu udah pasti. Jadi Maka melekat daripada ya. itu, melekat itu menahan. Maka orang bilang kenapa ada yang gentayangan? Bukannya orang udah mati masuk langsung ke surga. Ya itu karena kemelekatan, namanya lem itu kan nempel. Apalagi kemelekatan. Iya, Grab udah datang, tapi dia nggak mau keluar rumah. Ya Grabnya bilang, saya udah nungguin nih, udah nyampe. Udah, dia akhirnya pergi deh. Yes. Yang lebih contoh sih Transjakarta kali ya, busway. Busway mau peduli lu naik apa nggak naik, dia pasti harus sampai stasiun, dia berhenti. Mau naik, ayo, nggak naik, ya udah di jalan gitu. Dan kalau menunggu pemberhentian selanjutnya, lama. Mau nunggu busway selanjutnya, kita misalnya udah yang kesempatan pertama, ada cahaya, kita abaikan. Terus kemudian mau nunggu lagi cahaya selanjutnya, lama. Itu membutuhkan kebaikan, doa dari keluarga dan semuanya orang-orang hebat yang mendoakan dia, baru dia bisa naik kembali. Kalau enggak, dia selamanya akan gentayangan. Kasihan kan? Kasihan ya. Makanya sebel kalau ngelihat keluarga tuh udah nggak sabar. Kayak kami juga anggota sangga bilang, Suhu tolong doain dong. Iya. Kenapa? Sakit. Iya. Soalnya ini nggak mati-mati Suhu. Jadi Suhu tolong doain biar cepet jalan. Astaga, emangnya kita malaikat maut gitu. Jadi harapan doainnya supaya begitu selesai doakan, goodbye, cecen, bye-bye gitu. Jadi kita dilema, kalau kita misal diundang gitu, kita ya bilang kita melakukan yang terbaik. Kalau memang bisa sembuh, ya pasti sembuh. Kalau seandainya tidak bisa, ya dia akan terbebas dari penderitaan. Setidaknya dia damai. Itu. Jangan pernah berharap, keluarga saya ini harus sembuh. Padahal udah kritis, udah koma. Dan berharap didoain itu pasti sembuh. Karena ada banyak yang kesaksian kalau doakan dengan orang tertentu, dia bisa sembuh. Ya, kita bisa menghindar kematian, tapi berapa lama? Nah, jadi karena konsep yang doa sembuh itu, jadi akhirnya mengharapkan kita doain itu harus sembuh. Ya kalau sembuh, kalau enggak, ntar akhirnya tuh kan, bener kan, gacun. Jangan panggil Suhu itu lagi. Didoain dia mati malah. Padahal, kita doakan memberikan jalan terang bagi dia dan jalan yang terbaik. Betul. Baik gitu. ya, betul, terbaik. Ya. Ya, pemirsa, buku ini pokoknya seru banget. Harus dicari. Masih adakah? Masih ada, tapi sudah tidak banyak. Itu di penerbitnya Penebar Swadaya. Nanti tinggal di Google aja, di Penebar Swadaya. Itu ada. Nah, bisa itu DM langsung kepada ibu kita ya. Nanti biar bisa cetak lagi. Karena benar-benar bagus. Bagus banget. Karena jarang banget perawat, bidan, atau dokter yang nulis buku tentang ini di Indonesia. Kalau di Taiwan banyak. Di Taiwan banyak. Udah sejak baru booming-booming 10 tahun ini banyak. Terus kalau di Amerika ya kayak ini. Kayak teman-teman saya nih. Teman-teman. Guru-guru saya. Nah, ini kayak Brian Weiss. Udah diterjemahin ke bahasa Indonesia. Ya Brian Weiss. Ini bukunya. Wow. Keajaiban. Transformasi kekuatan penyembuhan dan ingatan masa lalu. Many Lives, Many Master, penulis buku laris New York Times, Dr. Brian L. Weiss dan Amy E. Weiss, nah suami istri ya. Kalau ini One Soul, Many Lives, ya. Nah kalau ini adalah penulisnya Roy Steadman. Di sini banyak cerita-cerita dari reincarnation, Seeking Evidence of Past Life. Dan yang ini adalah Hidup Sesudah Mati, ini juga buku pegangan Raymond Emody. Dan selebihnya kayak Elizabeth Kubler-Ross dan segala macam. Dan Indonesia adalah ini dia Ibu Elisa Herman di depan saya. Oh itu kebalik ya Sepuh ya, kalau kita ini bersahabat. Kamera depan belakang, ya bersahabat dengan ajal ya. Iya, kamera depan belakang bersahabat dengan ajal, yes. Ini dia, luar biasa, bagus banget. Nah, Mr. Brian-nya muncul di sini, Brian Yo West katanya, bukan Brian West.
Selamat siang Bayan ya teman-teman wes. semua. Terima kasih sudah hadir. Saya lihat sudah banyak nama, Iya. tapi nggak bisa sebut satu-satu karena namanya berjalan Di terus. ada format baru di samping kanan itu ada segitiga, tinggal diklik. Lalu foto kita jadi kecil, videonya jadi Oh kecil, gitu. dan komennya kebaca semua. Ini dulu Oh juga gitu. begini. Coba saya Iya, coba. Iya. ada segitiga. Iya, segitiga panah Oh gitu. Panah ke gitu. atas, panah ke bawah. Ya, Iya. betul. Ini baru Banyak. ini hari ini dapat lagi. Dulu udah pernah begini terus hilang. Yes. Oke, Oh Ibu. gitu. Ya. Waktu kita tinggal setengah jam lagi. Kebanyakan saya yang Oh, ngomong. betul, Sekarang Ibu betul. yang ngomong. Nah, nah Tujuan itu. dari tujuan dari hidup ketika di hipnoterapis kan Anda langsung bertemu dengan cahaya. Yang dibilang saya ingin ketemu yang kuasa. Karena orang-orang di hipnoterapis pas live itu ngelihatnya kehidupan dia. Ibu kan ngelihatnya langsung kepada yang memberi tugas. Nah, ini nggak sama dengan orang biasa. Orang biasa kalau di pasar regression dia akan lihat dirinya sendiri dalam beberapa kehidupan. Karena ibu kan di depan ini dikatakan waktu sama Natali, saya ingin bertemu dengan sang pencipta. Nah, saya ingin tahu seperti apa. Dan akhirnya diwujudkan. Dan akhirnya kemudian cahaya itu muncul. Dan akhirnya Tuhan memberikan pesan kepada hidup kita cuma dua kata, bertobat dan berdoalah. Bagi para spiritual dimanapun, dua kata ini bertobat dan berdoalah, sudah pasti. Ini pesan yang selalu didengungkan oleh para malaikat, messenger, ataupun para orang suci. Bertobat dan berdoalah. Kenapa? Dunia sekarang ini sedang mengalami penurunan moral. Jadi artinya kita-kita ini yang sebagai tangan-tangan penyambungnya, atau penyambung lidah, atau tugas-tugas misi yang kita emban atau kita jalani, hanya untuk meminta orang supaya jangan berbuat jahat, tambahlah kebaikan, dan teruslah berdoa, saling menguatkan. Itu doang yang tugas kita dari dunia ini. Dan Ibu kenapa bisa langsung melihat ke sana? Karena ini adalah tugas yang harus diemban sebagai penulis. Jadi saya ingat sama guru saya, dulu di Taiwan, dia pernah mati suri. Dan ketika dia mati suri, dia ngalamin tuh proses tulangnya dia patah satu persatu copot. Tek, 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 dan dia rasakan sakitnya luar biasa. Padahal tulangnya nggak apa-apa. Ya, padahal tulangnya nggak apa-apa. Tapi setelah dia bisa keluar dari badannya, keluar dari raganya, keluar dari jasmaninya, dan dia hanya satu. Telinganya menjadi sangat pekak sekali, sangat sensitif. Jadi suara yang kecil jadi besar sekali. Makanya itu kita bilang selama 8 jam. Ya, 8 jam. Kan kemarin ada di tulisan itu, setelah ini 6 jam kemudian, tolong jangan diapa-apain. Tolong dikasih uang sempeh atau selimut kematian, selimut mantra, jangan disentuh, jangan berisik, jangan diapain, doain aja. Itu benar. Kenapa? Karena waktu kita habis lepas dari jasman ini, telinga ini sangat sensitif. Jadi kalau Anda dengar bisik, suara bisik aja di telinga dia, yang badan roh halusnya itu sangat kencang sekali suaranya, dan apalagi kalau keluarganya nangis-nangis di dekat mayatnya, itu akan sangat mengganggu sekali. Dan kalau disentuh, dipegang, ditangisin, ini katanya rasa sakitnya itu sama seperti kura-kura yang batoknya diangkat. Maka itu kenapa di semua agama setelah orang meninggal, kalau bisa langsung didoakan dulu. Didoakan, betul-betul didoakan, karena dia lagi bingung, ini gua di mana? Kok berubah? Udah keluar? Atau belum? Atau tidur? Atau mimpi? Masih nggak jelas buat orang yang baru meninggal. Maka dengan diadakan doa itu, kalau muslim tahlilan, kalau kita nianpo terus, kalau Kristen bacain apalah doa-doa, bukan sakramennya, tapi apa doa yang sebelum pengantar kematian itu, supaya dia tenang. Dan ketika dia tenang, dia baru sadar, oh dia sudah harus jalan gitu. Nah, jadi bertobat dan berdoa ini emang penting. Messengernya seperti itu, Bu. Iya, waktu itu memang waktu di hipnoterapi itu saya kan mencari kan pertama mencari betul nggak saya pernah menyakiti orang atau lain-lain, tapi Ya. tidak ketemu. Akhirnya ya itu ketemu. Yang pertama dilihat itu cahaya.
Nah, saya Ya. bingung, kok ada cahaya. Nah, si hipnoterapi ini, pada Mm-mm. saat kita di hipnoterapi itu kan kita seperti tertidur, Ya. tapi kita sampai di alam alfa ya katanya, bawah sadar Ya. ya, Sefui. Mm-mm. Nah, pada saat itu kita tidak bisa berbohong, tapi kita akan ngomong sesuai dengan panduan si hipnoterapis. Dia Mm. tanya apa, kita akan menjawab. Dan kita jawabnya kita juga nggak bisa berbohong. Apa itu Ya. Yang kita keluar aja. lihat, iya betul. Pengen bohong tapi tidak bisa. Tapi Ya. kita mau bangun, tapi kita juga tidak bisa karena mata kita betul-betul rasanya lengket sekali. Tapi kita sadar, kita dengar suaranya. Nah, Ya, pada betul. waktu itu saya bingung, kok ada cahaya? Kenapa seperti cahaya seperti matahari gitu? Nah, terus Salah. rupanya dia melihat ada perubahan saya. Dia tanya, apa? Ada apa? Apa yang kamu lihat? Terus saya bilang cahaya. Oh ya, coba tanya terus, panggil terus. Terus saya bilang siapa? Saya bilang kok sepertinya batin saya kan waktu itu yang Mm. bekerja batin bukan pikiran kita tapi batin kita Mm. saya Tuhan gitu. Terus dia bilang coba Mm. panggil tanya. Terus akhirnya saya panggil gitu tapi nggak tahu suara saya keluar atau tidak. Tapi dalam bahasa hati itu saya memanggil, tiba-tiba saya melihat kok ada sepotong tangan. Kaget Yes. saya. Kok bisa sepotong Ya. tangan? Itunya kayak ada pakaiannya putih gitu, tapi tangannya itu Mm. bagus sekali. Pada waktu itu Indah. saya tidak takut, tapi senang sekali. Perasaannya itu kayaknya damai. Damai. Nah, terus Ya. akhirnya dia bilang, cari lagi, panggil. Akhirnya terus tiba-tiba muncul sesosok besar sekali. Aduh, luar Lebih biasa. tinggi. Tinggi besar, Ya. besar sekali. Sampai saya tuh di bawah tuh kecil sekali. Dia kan di atas gitu, kelihatan di atas, Ya. tapi di depan saya, tapi kelihatan besar. Tapi mukanya itu, wajahnya itu, kulitnya itu persis seperti kayak bayi yang baru lahir itu merah-merah, Ya. putih bersih Ya. gitu, berseri gitu. Nah, waktu itu kontak batin saya cuman rasanya, aduh, kok luar biasa. Ini rasanya kok bisa bertemu dengan Tuhan gitu, senang sekali. Akhirnya pada saat Ya. itulah dia bilang, kamu utarakan apa yang akan kamu katakan. Terus saya katakan pada waktu itu. Terus akhirnya pada terakhir dia suruh saya duduk di sampingnya. Nah, waktu itu entah kenapa tadi yang rasanya beliau besar sekali. Terus waktu duduk di samping Ya. saya kok rasanya seperti Jadi sama Bapak. jadi mengecil lagi gitu. Jadi seperti kayak Ya. Ya. seperti bapak dengan anak gitu. Ya. Aduh, saya bilang gitu. Dan Di ini suatu semua banyak dialami oleh mereka yang dari kaum Nasrani yang betul-betul memang udah pulang, tapi kemudian disuruh balik lagi dan menuliskan buku juga sama pengalamannya seperti ini. Ada kan oh kemarin gitu. itu anak siapa yang matanya buta pun dia nulis buku juga pengalamannya sama. Ketika itu dia tidak buta. Saat dia melihat sang pencipta katanya dia tidak buta. Tapi begitu balik ya dia kembali lagi buta. Kan dia tidak Buta pernah lagi. melihat apapun dan dia buta dari lahir. Tapi saat dia mati suri, yang dilihat semuanya mata dia terbuka. Makanya dia bilang yang dibutakan dilihat kembali. Nah, disitulah dia akan melihat yang sesungguhnya siapa dan bagaimana. Dan kemudian dia balik kembali, tugasnya belum selesai. Misinya ada yang harus disampaikan. Inilah yang disebut dengan messenger. Kalau kita percaya ada namanya malaikat pembawa pesan, itu kan malaikat tuh. Mau sampai kapanpun malaikat itu juga tidak sulit berkomunikasi dengan manusia. Dan manusia pun yang bisa berkomunikasi dengan malaikat, dia juga antara yakin alam sadar maupun tidak sadar. Jadi malaikat hanya bawa pesan, tapi kita nggak sadar dan kita tidak aware. Hanya orang-orang yang sadar aja yang bisa melihat. Tetapi ketika kita melihat sendiri dan merasakan sendiri, mendapat pesannya sendiri dan meneruskannya sendiri, nah kita yang disebut sebagai messenger. Jadi udah jelas tugasnya ya, harus banyak nulis buku lagi. Berarti harus nulis terus ya, ya, Suhu ya. Iya, karena itu semua rata-rata. Ngetik, selagi otak ini masih dikasih, selagi mata ini bisa disembuhkan, saya akan tetap menulis. Ya. Kalau matanya sudah mulai ada katarak atau gimana? Zaman sekarang mah gampang, bisa cerita aja, pakai handphone ngomong, terus nanti orang yang editin. Nggak usah lah kayak zaman dulu, ketik sendiri, tulis sendiri. Sekarang udah canggih.
Atau kalau kata Pak Danang kemarin bilang ada ghostwriter, ada co-writer. Oh iya, Iya, iya. yes, Jadi kalau sudah nanti udah mata sudah nggak melihat lagi, mulut masih bisa berbicara ya, Sefu ya. Jadi masih bisa dibantu orang lain untuk menulis. iya, Ya. betul. Ya. Nah, Bu, Terus, terus ini katanya kan pada waktu hmm, merawat si yang saya melihat surga tadi, kita kembali ke iya, tadi. Nah, hmm, itu kan waktu saya merawat dia, kan sering terjadi kalau dia bangun sering terjadi komunikasi. Nah, pada hmm, waktu dia terbangun yang tertidur lama itu, dia terbangun terus saya tanya, "Kamu dari mana?" Akhirnya dia bilang dari surga. Nah, waktu itu saya penasaran sekali, saya cecer dia. Saya pengen lihat dong surga itu seperti apa, gimana gimana. Terus hmm, akhirnya dia bilang eh eh, itu jauh, dia bilang gitu. Saya pikir ya, jauh, seberapa jauh sih? Apa Indonesia dengan Amerika? Apa Indonesia dengan Belanda kan? Nah, terus ya, saya buat bercanda. Oh ya udah, kalau memang nggak bisa jalan kita ke sana, nggak bisa berlari, naik sepeda bisa nggak? Dia bilang, oh nggak bisa, sangat jauh. Nah, saya akhirnya pada waktu, oh naik ini nggak bisa, naik itu nggak bisa. Terus saya pikir, saya tidak terpikir bahwa bisanya menuju ke sana itu naik apa. Nah, hmm, sampai pada saat-saat terakhir itu saya dikasih lihat bahwa pasien ini sudah mau meninggal. Itu napasnya itu sudah mulai satu-satu, mulai berat. Kan pertama mereka sebelum meninggal itu kan ada tanda-tandanya. ya, Mereka mulai hidup di dua dunia itu seperti orang pikun ya. Jadi mereka ya, merasa yang nyata itu mungkin yang itu dunia mereka, yang ini malah tidak nyata. Jadi mereka bingung. Setelah itu mereka mulai tidak mau bertemu dengan banyak orang. Terutama waktu itu ada dokter yang datang, terus ada perawat yang untuk khusus merawat mereka datang. Dia nggak mau. Dia nggak mau ketemu. Dia bilang dia cuma butuh saya. Cuma satu aja dia butuh saya. Dia nggak mau. Akhirnya saya ngomongin lagi dengan dia. Kamu harus diperiksa. Kalau nggak saya sendiri tidak mungkin merawat kamu. Saya bilang gitu. Saya merawat kamu sendirian bisa. Tapi harus ada orang lain juga yang menentukan diagnosa kamu. Nah, terus akhirnya dia mau. Terus tapi dia tidak happy dengan orang itu. Sampai pada saat-saat terakhir itu tiba-tiba napasnya mulai mulai dari yang cepat sekali, terus mulai melambat, terus suhunya kadang-kadang mereka bisa panas, bisa juga dingin. hmm, Nah, waktu saya lihat ini kayaknya sih pasien ini sudah tidak akan lama. Saya panggil seluruh keluarganya. Saya yes, bilang sekarang saatnya kamu untuk berbicara doa, dengan dia, minta maaf, dan kamu juga kalau beliau ada kesalahan, kalian juga harus ngomong memaafkan. Karena saat ini dia tidak bisa ngomong, tapi kita yang membantu dia untuk ngomong. Jadi mereka ya, satu persatu datang, dia peluk, dia cium, dia bilang minta maaf. Walaupun kita merasa tidak ada kesalahan, tapi rasanya manusia tidak mungkin tidak ada kesalahan. Tapi pasti ya, ada kan? Nah, ya, akhirnya satu persatu terus ngomong. Setelah itu terus saya bilang ke dia, sekarang saatnya kita berdoa ya, masing-masing. Saya bilang. Nah, ya, pada saat saya berdoa itu, entah kenapa itu waktu itu dikelilingi seluruh keluarganya. Dia di tengah, seluruh keluarganya. Terus waktu saya berdoa itu tiba-tiba sambil berdiri, saya kok tiba-tiba begitu tersadar, saya itu menggandeng dia terbang, terbang. Terus di belakang saya itu ada satu sosok itu yang luar biasa cakep. Menurut saya itu kemungkinan itu Yesus. Nah, hmm, terus waktu sama-sama terbang itu, terus saya melihat di kejauhan itu ada satu titik titik terang, Sufu, hmm, titik terang. hmm, Nah, hmm, waktu itu saya taunya bahwa saya harus menuju ke sana. Padahal hmm, waktu itu saya sedang meram, saya sedang berdiri, mata saya tertutup, saya hmm, berdoa. Tapi yang saya ingat itu saya sedang menggandeng dia. Nah, waktu saya menggandeng dia, terus sampai di titik itu terang itu terakhir, sebelum sampai di titik terang itu, saya melihat banyak kepala-kepala suhu. Itu mungkin ya, setan-setan ya. Karena waktu saya melihat kepala-kepala itu serem-serem.
Heeh. bentuknya kayak kepala melayang melayang mau mengganggu Heeh. gitu, mau angkat mau itu. Terus saya sampai kok saya berani gitu, saya udah pergi pergi pergi, jangan ganggu, kita harus cepat sampai ke Heeh. sana gitu. Heeh. Nah, sampai pada suatu saat kepala-kepala itu sudah nggak ada. Itu sudah Heeh. nggak ada, terus kita melayang, melayang terus sampai pada waktu kita melayang tiba di ujung yang saya bilang cahaya yang tadi yang kecil itu Yes, tambah lama kan jadi besar. tambah besar. Nah, tiba-tiba Heeh. saya terkejut. Loh, yang cahaya itu ternyata suatu taman yang Yes, bagus sekali. Waktu itu betul-betul itu mungkin yang dibilang Firdaus sekali. ya, Eh, eh, nah, itu surga. taman tuh bagus sekali. Hijau, ada ini pemandangannya bagus, tanamannya warnanya bagus sekali. Sampai pada saat itu, tapi sayanya ini merasa pada waktu itu saya itu tidak boleh masuk ke situ, Sewu. Jadi Belum akhirnya saya waktunya tidak lah, boleh kalau masuk udah nggak balik lagi. balik lagi. Nggak jadi bukunya. Iya. Nggak jadi. Jadi saya harus balik ya. Iya Nah, dong. pada waktu itu suara batin saya yang dalam tidur itu, dalam berdoa itu bilang, kamu cuma bisa ngantar dia sampai di sini. Akhirnya saya bilang Hmm. dengan dia, saya cuma bisa ngantar kamu sampai di sini ya. Kamu masuk Hmm. aja, teruskan aja perjalanan kamu. Akhirnya yang di belakang, yang saya lihat yang Hmm. sosok pria yang gagah yang dalam batin saya Ya, mengatakan itu Yesus, itu betul. menggandeng dia terus masuk. Waktu dia Yes. masuk tiba-tiba saya melek, saya kaget. Loh, saya sampai bingung, Sefu. Tapi saudaranya itu semua masih dikelilingi dia. Terus dianya juga masih di situ. Terus pada saat itu terus akhirnya saya meletakkan tangan saya, doa saya sudah selesai kan. Saya letakkan tangan saya di dada dia, terus buat Hmm. atas apa. Terus tiba-tiba dia napas terakhir. Gitu. Tapi sebelum itu dalam cerita saya baca lebih seru lagi karena itu ada 3 kali napas terakhir. Jadi napas terakhir yang saya kira napas terakhir dan Ya. perawat yang bertanggung jawab juga kira terakhir ternyata belum karena doa saya waktu itu belum selesai. Nah, yang Ya. waktu terakhir itu betul-betul dia pergi dengan tenang. Nah, setelah kejadian itu, saya itu sampai ketakutan, saya nggak berani ngomong karena saya pikir, aduh saya jangan-jangan saya gila. Karena ini bisa melihat seperti itu. Iya. Iya. Pada saat yang berdiri. Akhirnya saya duduk aja, bengong. Nah, setelah malamnya, baru saudaranya itu satu persatu tanya dengan saya, mereka Hmm. sharing. Nah, ada salah satu yang keluarganya itu orang bule juga. Dia sering Hmm. meditasi, akhirnya dia Yes. bilang, saya mau minta waktu dengan kamu, saya mau ngomong. Nah, pada saat itulah dia bercerita, pada saat kita yang Doa. berkeliling di situ melihat, Hmm. waktu kita berdoa itu semua, dia Hmm. melihat ada banyak lilin-lilin mengelilingi itu. Dia Hmm. melihat suara terang sekali. Nah, pada Yes. saat itu baru saya tersadar. Waktu saya berdoa yang sebelum saya melayang itu, saya merasa ruangan itu seperti hangat, tiba-tiba hangat, terus merah. Nah, itu waktu itu terus saya ngilang. Nah, hilang, Yes. saya sadar-sadar, saya bersama dia sampai akhirnya saya kembali lagi waktu dia masuk ke ruang cahaya itu. Gitu, Sefu. Iya, Itu salah luar satu cerita biasa. yang saya lihat. Ya. Ini kalau orang-orang yang gambar ya kayak gini, udah di gerbang tuh, tinggal nanti Iya. akan membawa. Ya, Ya. kalau yang Ya. biasa lihatnya cahaya aja, itu belum dijemput. Kalau ini ya yang jalan sendiri, nggak dijemput, berarti pahalanya masih kurang banyak. Kalau yang dijemput sama malaikat, ya kan? Ada malaikat yang Mm. menjemput. Nah, ini juga udah kategori orang baik. Tapi kalau dijemput sama keluarga, ya itu 50-50, nggak tahu. Nggak tahu masuknya kemana. Hmm. Iya. Nah, Iya. kalau udah lihatnya bunga, teratai, pelita, atau apa, ini semua kayak Elizabeth Kubler-Ross bukunya, itu Hmm. semua kembali ke keyakinan kita sewaktu masih hidup. Nah, kita itu dekatnya sama siapa? Jodohnya dengan siapa? Kalau misalnya di Buddhis ya, kalau kita Hmm. Mahayana, pasti Amitabha atau Kuan Yin Pusta. Kenapa? Amita itu cahaya. Ba itu panjang usia tanpa batas, yaitu cahaya dan usia tanpa batas. Jadi yang akan dilihat hanya cahaya dan itu berwarna-warni, terutama cahaya emas. Terus biasanya jemputannya nih, nah kalau yang orang baik aja itu jemputnya teratai.
Orang yang lebih daripada itu jemputnya dewa-dewa. Yang lebih lagi jemputnya bodhisatwa. Dan yang terakhir yang jemput adalah Buddha sendiri. Jadi ini sesuai dengan level kita sendiri selama dalam kehidupan ini, paramita atau kebaikan kita berapa banyak. Makanya bertingkat-tingkat. Jadi kalau surga di agama Buddha itu ada 26 tingkat. Jadi kita ini belum tentu tinggal di satu surga yang sama. Walaupun kita satu keyakinan, semua dinilainya dari kebaikan ya Bu. Jadi belum tentu kita ngumpul satu semua. Kalau enggak mah rugi dong. Saya cuma 6 tahun berbuat baik, semasanya saya bejat, brengsek, dan kemudian saya bertobat. Sama biksu yang seumur hidup berbuat baik, dari kecil nggak kawin juga, nggak ke diskotik, nggak macem-macem. Kita ketemu lagi di surga yang sama. Ya rugi lah, Dari atas bisa turun, tapi dari bawah nggak bisa naik. Jadi itu prinsipnya. Jadi kayak misal keluarga kita yang udah lahir di atas-atas, dia bisa turun lihat kita di surga manapun kita berada. Nah, jadinya di sini adalah yang jemput juga sama. Kematian orang tentunya nggak beda-beda. Tapi yang mati normal itu biasanya dia udah mau makan dulu terakhir. Setelah mau makan, lalu kemudian dia pejemin mata. Mata dia udah nggak mau lihat lagi. Terus kemudian ngorok. Itu ada fasenya kan, dari pejam mata terus kemudian ngorok gitu. Gitu. Biasanya ini dipakai sama dokter tuh dikasih apa biar dia nggak terkatupkan mulutnya. Nanti lama-lama kalau dia memang sudah mau jalan, muka dia akan terang, bercahaya, dan dia bisa melek lagi tuh. Dia bisa lihat anak cucunya, dia bisa lihat tahap-tahap terakhir. Dia mau minta maaf dan memaafkan. Itu makanya sebelum orang jalan tuh paling penting doa, minta maaf dan maafkan. Setelah itu, dia akan pejam. Kalau dia pejamkan dengan damai, dia akan senyum. Nah, itu berarti udah aman. Itu kita doa pun bagus, nggak doa juga nggak apa-apa. Karena orang itu sudah berjalan dengan tenang. Yang jadi masalah adalah matanya melotot, terus dia nggak terima, dan dia masih kejang-kejang, dan dia nggak memaafkan di antara kita yang ada di situ. Nah, itu yang paling susah. Artinya, di situ doa kita harus betul-betul menyadarkan dia. Karena ada banyak orang di dunia ini yang auban. Orang auban. Udah dinasihatin tawan dia. Lu tahu apa sih? Gitu kan. Udah dibilangin masih tawan siapa sih? Gitu. Nah ini agak susah ditolong. Jadi entah agama apa semuanya pasti akan lihat proyeksi yang dia paling sayang siapa. Nah kalau misalnya di Hindu, dia pasti akan lihat, ada yang lihat Krishna, ada yang lihat Ganesha. Ganesha pun ada bentuknya, ada yang bentuknya masih kecil, lucu, ada yang bentuknya besar. Jadi semua adalah proyeksi dari pikiran kita, bahwa ini hanya untuk mengantarkan kita supaya kita merasa tenang dan melewati gerbang itu. Kalau gerbang itu sudah terlewati, ya udah kau sudah bahagia, damai dalam kebahagiaan akibat daripada kebaikan. Nah, jadi semua adalah bonus. Dan intinya adalah sebagai perawat, betul, sentuhan. Banyak perawat yang nggak mau nyentuh pasien. Banyak perawat yang takut ketika menghadapi orang mau meninggal. Tapi perawat kita yang saat ini dan Ibu Bidan saat ini luar biasa, dia malah mendoakan dan terus mengantar dia ke surga. Jadi ini udah bukan menurut saya Ibu Elisa Herman ini bukan hanya pembawa pesan, tapi juga pengantar. Pengantar tahu. Jangan-jangan ekspedisi nih, buka ekspedisi nih. Iya, itu dia. Iya. Mereka bahagia, kita bahagia lagi, Sefu. Betul sekali. Wonderful, luar biasa. Ya. Itu yang kalau meninggal bunuh diri yang mata melotot itu gimana? Nggak bisa ditolong. Yang pokoknya yang bunuh diri itu dia sendiri tidak cinta dengan dirinya sendiri, dia sendiri tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Walaupun ada 1000 para master yang hebat-hebat mendoakan dia, kalau dianya tidak bertobat tadi dan berdoa, taubat penting loh. Jadi walaupun orang udah meninggal dia harus bertobat. Dan mau doain dia kayak gimana pun, kalau dia sendiri tidak mencoba untuk bertobat dan berdoa, nggak bisa. Bener-bener nggak bisa. Jadi dia harus menghadapi kematiannya sampai nanti dan sampai dia benar-benar pasrah dan melupakan semua dendamnya, melupakan semua kesalahannya.
Berapa lama? Nobody knows. Orang-orang di samping dia sudah mengatakan nangis-nangis dan segala macam. Dia lebih nangis lagi, dia lebih menyesal. Dan inilah makanya kenapa jangan pernah mau bunuh diri atau dibujuk untuk bunuh diri. Karena banyak dari orang kemungkinan dulunya kita pernah bunuh diri, ini akan terus terbawa untuk bunuh diri. Satu, misalnya kan di Buddhis kan ada reinkarnasi. Pas life-nya dia dulu pernah bunuh diri tuh, Bu. Pernah bunuh diri. Nah, maka dalam kehidupan sekarang pasti akan ada kecenderungan untuk melakukannya lagi. Dan ada juga yang memang tempat-tempat yang angker, yang memang pengen kita tuh mati di situ. Jadi kalau tadi di perjalanan, kan ada kepala-kepala tuh, ya, kepala-kepala. Itu sebenarnya bukan setan atau bukan iblis, tetapi mereka ya, alamnya kategorinya alam peta, alam setan. Mereka yang mau balas dendam sama kita. Jadi kan dalam hidup ini, banyak yang pernah kita lukai, banyak yang pernah kita bunuh. Saya bilang, saya nggak pernah bunuh orang. Iya, tapi binatang yang kamu bunuh ada nggak? Oh iya, ada. Dan kalau di Buddhis itu binatang juga salah satu tumimba lahir. Maksudnya nanti bisa jadi manusia, bisa jadi binatang, bisa jadi setan, bisa jadi dewa gitu. Jadi binatang kita bunuhnya sih kelihatannya binatang. Padahal itu adalah dulunya pernah jadi siapanya kita, pernah jadi apanya kita. Dan pada saat dia sudah meninggal, mereka kan mau balas dendam tuh. Dia nunggu kapan kita meninggal. Dan ketika kalau orang yang nggak punya kekuatan, yang tadi kita nggak didoain waktu meninggalnya, dan kita nggak ada kebaikan yang sangat luar biasa, maka waktu kita mau melewati, kalau di muslim itu bilangnya melewati jembatan rambut dibelah 7, ya kan? Sangat kecil sekali. Itu hanya perumpamaan bahwa untuk lewatin jembatan ini susah. Itu perumpamaan aja. Melewati jembatan ini susah. Kalau orang yang benar baik, dia nggak peduli mau belah 7, belah 8, belah 18, belah apa. Dia akan jalan aja tuh dengan tenang dan bahagia, dia pasti lewat. Tapi kayak mama saya dulu waktu mau sakit parah itu, liver, dia lihatnya tangan-tangan, Bu. Jadi jembatan gelap ini, di jembatan itu dia lihat tangan kirinya, tangan-tangan mau ngambil dia. Dan dia terus lari, sampai akhirnya dia ketemu cahaya dan dia masuk. Itu tangan-tangan. Kalau yang tadi ibu itu kan ada kepala ya. Ini sama. Jadi mereka mau balas dendam kepada kita supaya kita jangan masuk ke sana. Nah, itu cobaannya. Iya, jadi ini kan kalau di dalam kebaikan kita kan ada perilaku berbuat jahat. Ini kan perbuatan baik. Nah, ketika kita mau meninggal, kita didukung kebaikan kita dan mendorong kita supaya ke surga. Ini akan mendorong kita ke surga. Tetapi yang kebaikan, yang kejahatan yang kita lakukan juga, dia akan juga mau mengambil porsinya supaya kita jatuh dulu gitu loh. Jatuh ke alam bawah, enak aja lu mau masuk ke surga. Karena ini adalah perbuatan kita sendiri yang jahat semasa hidup. Makanya kenapa porsinya, mau dia berapa banyak berbuat baik, tapi tetap ada perbuatan buruk. Jadi ini dua ini, hitam putih nggak pernah kita bisa lepaskan. Bedanya, kalau kita lebih ke surga duluan, didorong masuk surga, dan kita bahagia, wah, nyaman banget di sana. Ya, dan lama waktunya. Tapi kan bukan berarti kejahatan yang kita lakukan lunas. Ini pun harus dibayar. Kapan bayarnya? Ya nanti dong kalau udah beres urusan awal surga. Yang penting happy dulu. Ya. Dan kalau orangnya sering jatuh, bunuh nyamuk. ya nyamuk sih kategorinya masih binatang yang kecil dan kurang bermanfaat ya. Tetap nyawa, tetapi ada perumpamaan membunuh 1000 nyamuk sama dengan membunuh satu binatang yang lebih gede dari nyamuk gitu, misalnya kutu. Nah, kutu kelapa, kumbang atau apa, nah itu ada perbedaan. Juga ada binatang tidak berguna sama binatang berguna. Membunuh binatang berguna jauh lebih berat lagi dibanding membunuh binatang yang tidak berguna. Gitu. Membunuh untuk bertahan diri sama membunuh dengan kesenangan juga berbeda. Ya misalnya saya senang berburu nih, berburu dengan kesenangan. Nah, atau kita memang lagi diserang sama binatang buas, kita harus bertahan diri. Nah, itu juga berbeda. Jadi tetap apapun namanya selama pembunuhan, orang itu pasti atau makhluk-makhluk itu ada yang senang dan tidak senang, ada yang dendam dan tidak dendam. Makanya kenapa dalam kehidupan kita yang penting sekarang jangan pernah menambah musuh.
Jangan betul. sampai kita minta maaf di saat kita menjelang ajal. Tapi maafkan dulu musuh-musuhmu dan orang yang memusuhimu dalam kehidupan sekarang saat ini juga. Jangan sampai terlambat. Itu sih. Hmm. Iya, Itu ada contoh yang binatang seperti berguna ya seperti anjing, kerbau, sapi. Nah, binatang tidak berguna ya kayak kutu, kayak yang lain-lain lah yang banyak mengganggu hama atau apa segala macam. Nah, itu contoh. hmm. Ya, Ya. oke. Terus Waduh, kayaknya ini kalau cuma satu sesi nggak seru. Tapi saya juga udah harus jalan lagi nih, harus berangkat nih. Jadi kapan-kapan saya undang lagi udah ya, jam tetap 12 di ya Sefu ya? November. Dikit 5 menit lagi. Di Oh, November saya undang lagi, di akhir-akhir November ya. Karena masih banyak yang bisa bahas. Kayaknya emang nggak cukup lah kalau 1 jam. Tapi seru. Jadi kalau yang lain mau penasaran nih, isinya apa aja? Isinya keren tuh. Sefu Hospitalnya bisa baca namanya Hospital Elisa ya. Herman. Ingat ya, nanti bikin hospital namanya Elisa Herman. Mengenang seorang bidan yang luar biasa. Ya, nah ini banyak buku-buku yang bagus di sini. Dan yang serunya, ini ada kata-kata yang di headlight. Nah, yang di headlight ini penting banget. Relakan apa yang telah terjadi dan maafkan orang-orang yang telah menyebabkan hal ini terjadi. Semoga pengorbananmu ini tidak sia-sia dan dunia bisa mendengarkannya. Yes, kita ini kebanyakan tidak mau merelakan. Fang xia, fang pu xia. Tidak bisa merelakan apa yang terjadi. Itu paling penting. Ikhlas. Ikhlas itu susah. Dan memaafkan. Maafkanlah semuanya. Jadi, ya Ibu terima kasih dan keren banget. Nanti yang mau baca langsung DM aja. Minta alamatnya sama Ibu. Nanti ya urusannya langsung di DM di Ibu Ailisa Herman. Dan ada masih buku-buku yang bagus juga. Ini juga bagus nih, buku yang ini wonderful. Saya udah baca setengah ya. Nggak nyampe ya. Love, Life, Heaven ya. Kisah nyata menginspirasi. Salah satunya kisah seorang wanita yang sudah hampir meninggal. Ternyata hidup sehat kembali melalui setelah keadaan kritis yang menegangkan. Ya, ini juga pernah ada, kita dulu doain orang, udah di ICU, di Karolus juga Bu. Keluarganya udah bilang, aduh suhu ini kayaknya udah manggil-manggil nih. Si amanya udah bilang mau meninggal, mau di jalan. Sama dokternya udah goodbye gitu ya. Terus saya datang, terus kemudian kita doakan. Dan ketika doa ya tadi saya bilang, kita harus bahagia, maafkan semuanya, bla 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 bla. Dan dia happy banget, ketawa-tawa dan kita cerita. Jadi biasa saya kalau ke rumah sakit doa langsung doa, tapi kali ini bisa cerita dulu sampai dia happy, ketawa dan segala macam ya. Bahagia. Ya udah, saya pikir udah tenang, pulang. Setelah pulang, ya pastilah saya udah bahagia banget. 1 hari, 2 hari, besoknya dia bilang, dok, saya nggak jadi mati dok. Beneran, sampai sekarang masih hidup. Oh iya? Dia usia tua, Jadi, ya usia tua. dia keras kali ya, Sefu ya? Hujan, ya. Sampai sekarang dia masih hidup. Dan ama saya juga dulu, dari mama juga begitu. Udah sempet manggilin anak-anak, semua dipanggilin. Dokter udah bilang juga, udah dipanggil semuanya lah pokoknya. Terus saya bilang juga, udah kita doa semua, kumpul di samping ranjang rumah sakit, terus kita berdoa semua, dan terus bersujud, semuanya bersujud, dan minta maaf. Besokannya bilang, sehat lagi. Saya bilang, sehat benar-benar. Nggak jadi mati dok. 2 tahun, iya 2 tahun bertahan. Dan happy gitu. No, nggak ada yang tahu. Udah lagi ajal. Udah dia udah berasa, udah dekat, udah segala macam. Dan benar-benar udah drop. Nih. Tapi inilah yang namanya kehidupan. Apapun itu cepat atau lambat nggak penting. Yang penting adalah kalau kontrak kita diperpanjang, jangan sia-siakan kontrak kita. Itu aja. Lakukan banyak kebaikan. Ya, dan teruslah berjuang untuk hidup. Karena hidup itu lebih penting daripada kematian. Kalau matimu abadi di surga, no problem.
Kalau enggak, waduh, itu jadi masalah besar. Ya, Hmm. terima kasih dan semoga kita Ya, semua berbahagia. Bye-bye. ya. Terima Terima kasih, kasih Bu Elisa. sebelumnya. Terima kasih sudah Ya, hadir. Ya, bye. terima kasih semuanya. Ya.